Assalamualaikum anak-anak. Sebelumnya, Bu Guru sudah memintamu untuk mewawancarai orang tuamu terkait hak yang didapatkan oleh warga negara Indonesia. Nah, orang tuamu pun juga menyampaikan bahwa untuk mendapatkan hak tersebut, kita sebagai warga negara yang baik juga harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Untuk mengetahui kewajiban kita itu apa saja, mari sama-sama kita buka Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sedikit review kembali tentang hak. Jadi, di dalam undang-undang ini terdapat hak-hak yang didapatkan oleh warga negara Indonesia, dimulai dari pasal 27. Nah, kalau undang-undang dasarnya sendiri sebenarnya dimulai dari pasal 1. Nih, tapi hak yang kita dapatkan dimulai dari pasal 27. Karena pasal 26 ini membahas tentang warga negara. Itu ya, ini bab 10. Jadi pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 ini ada hak-hak yang didapatkan oleh warga negara. Ini sudah Ibu garis bawahi menggunakan pulpen berwarna hijau. Itu adalah hak. Dan kewajiban sudah Ibu garis bawahi menggunakan pulpen warna oranye. Jadi hak-hak yang didapatkan oleh warga negara tuh banyak loh, mulai dari sini sampai seterusnya nih di 28. Tadi di sini 27, di sini 28. Nah, 28 itu ada 28A, 28B dan seterusnya. Gitu ya. Sampai 28. Sampai pasal 31 pun masih ada hak yang didapatkan oleh warga negara. Sekarang kita beralih ke kewajiban. Jadi kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara Indonesia, yaitu yang pertama nih diungkapkan dalam pasal 23A, yaitu adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Jadi karena di sini sifatnya memaksa, berarti artinya itu wajib. Pembayaran pajak dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti sudah tidak asing dengan tulisan PPN di struk-struk pembelanjaan. Struk pembelanjaannya macam-macam ya, struk di supermarket ataupun ini di toko buku atau juga di restoran. Biasanya di bawahnya itu ada tulisan PPN. Nah, PPN ini adalah pajak penambahan nilai. Jadi, uang sebesar ini nanti akan masuk ke dalam kas negara. Yang PPN tadi, Ibu juga punya contoh bukti pemotongan pajak penghasilan. Jadi kalau sudah bekerja, kita wajib membayar pajak penghasilan. Nah, ini contohnya punya Ibu sebagai pegawai negeri sipil. Di sini ada namanya dan di bawahnya ini akan ada rincian penghasilan. Jadi di bawahnya ini ada angka-angka yang menunjukkan berapa pendapatan Ibu dan berapa pajak yang perlu Ibu bayarkan. Kamu juga bisa melihat punya orang tuamu ya. Nah, untuk jenis-jenis pajak yang lainnya, mungkin akan kamu pelajari di jenjang pendidikan berikutnya. Ibu tadi hanya mencontohkan saja yang ada di rumah. Dan juga besaran pajak dalam setiap jenis pajak itu pasti berbeda-beda. Kita lanjut cari lagi kewajiban warga negara. Nah, di pasal 27 ini selain ada hak, juga ada kewajiban. Kewajiban yang di pasal 27 ayat 1 ini adalah tentang menjunjung hukum dan pemerintahan. Jadi hukum di Indonesia ini harus kamu junjung. Kamu harus menghargai, itu adalah kewajiban kamu untuk menghargai hukum dan pemerintahan Indonesia. Lalu juga di ayat 3-nya itu juga ada tentang upaya pembelaan negara. Jadi kamu wajib, selain kamu berhak, kamu juga wajib untuk membela negara. Di belakangnya ada lagi, kita cari yang bergaris bawah orange ini. Di pasal 28J ayat 1 itu ada disebutkan bahwa kamu wajib menghormati hak asasi manusia lain atau orang lain yang ada di Indonesia. Jadi kita harus saling menghargai dengan tidak mengusik hak asasi manusia lain yang ada di Indonesia. Dan kita juga wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu kita juga punya kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan kita juga wajib mengikuti pendidikan. Dan ini mencakup SD dan juga SMP. Jadi kamu tuh wajib mengikuti pendidikan di jenjang SD dan juga SMP. Jadi kira-kira begitu kewajiban warga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.